Gyökeres tampil mengecewakan lawan Villarreal. Manajemen Arsenal langsung terbang ke Barcelona untuk tebus kontrak Raphinha dengan nilai 500 miliar rupiah dengan kontrak 4 tahun ke depan jadi tuntutanku usai statistiknya. Begitu istimewa. Penasaran? Tonton video sampai selesai. Langsung gemparkan dunia, begini pernyataan keras Mikel Arteta usai Arsenal kalah tipis lawan Villarreal sampai bawa-bawa nama Gyökeres. Kira-kira apa ya? Temukan jawabannya di sini. Yes, alhamdulillah rezeki gak kemana, Arsenal bakalan cair banyak jual pemain berinisial FV ini ke Jerman. Wah, siapakah dia? Temukan jawabannya di sini. Bos Kroenke pecat Gabriel Martinelli dan datangkan sosok mantap ini berinisial EE karena performanya menurun jadi tuntutanku usai pakar sepak bola ini beri saran mahal ke Arsenal. Penasaran? Tonton ulasannya sampai selesai. Kalau kalian fans Arsenal sejati, wajib untuk subscribe channel ini dulu ya, agar tak ketinggalan kabar Arsenal terbaru dari kami. Terima kasih. Gyökeres tampil mengecewakan lawan Villarreal. Manajemen Arsenal langsung terbang ke Barcelona untuk tebus kontrak Raphinha dengan nilai 500 miliar rupiah dengan kontrak 4 tahun ke depan jadi tuntutanku usai statistiknya. Begitu istimewa. Penasaran? Tonton video sampai selesai. Arsenal terus bergerak agresif di bursa transfer musim panas. Setelah sukses mendatangkan striker tajam asal Swedia, Viktor Gyökeres dari Sporting CP, The Gunners kini disarankan untuk segera mengalihkan fokus pada Raphinha. Winger Barcelona asal Brasil itu dinilai sebagai sosok ideal untuk menyempurnakan lini serang Arsenal yang tengah dibangun ulang oleh Mikel Arteta. Raphinha bukan sekadar pemain cepat dengan teknik mumpuni. Musim 2024/25 menjadi saksi peningkatan pesat performanya bersama Barcelona. Ia tampil dalam 57 laga di semua kompetisi dan mencatatkan kontribusi gol luar biasa, 34 gol dan 25 assist. Di La Liga, ia mengemas 18 gol dan 11 assist dalam 36 pertandingan, rata-rata terlibat langsung dalam 1 gol setiap laga. Catatan ini menempatkannya sebagai salah satu pemain paling produktif di kompetisi domestik Spanyol. Lebih mengesankan lagi kontribusinya di Liga Champions musim lalu. Dari 14 penampilan, Raphinha mencetak 13 gol dan 9 assist, menjadikannya salah satu top performer di kompetisi paling elite Eropa. Ia pun masuk dalam UEFA Champions League Team of the Season, serta masuk radar dalam pembicaraan peraih Ballon d'Or 2025, berdampingan dengan nama-nama besar seperti Mohamed Salah dan Jude Bellingham. Dalam konteks Arsenal, kedatangan Viktor Gyökeres memang menjadi solusi atas kebutuhan akan seorang target man klasik. Striker berusia 27 tahun itu membukukan 68 gol dan 17 assist dalam 66 penampilan terakhirnya bersama Sporting. Ia menawarkan fisik, ketajaman, dan kemampuan duel udara yang mumpuni. Namun Arsenal tetap membutuhkan pemain sayap yang mampu menciptakan peluang dan menarik pertahanan lawan. Disinilah Raphinha akan sangat berperan. Saat ini opsi Arsenal di posisi sayap kanan masih belum konsisten. Bukayo Saka memang menjadi pilihan utama, tetapi jadwal padat dan kebutuhan rotasi membuat Arsenal wajib memiliki pelapis atau bahkan tandem seimbang. Raphinha yang bisa bermain di kedua sisi sayap, namun lebih dominan di kanan, akan memberi fleksibilitas lebih pada Arteta. Kombinasi umpan silang presisi dari Raphinha ke arah Gyökeres bisa menjadi senjata baru yang mematikan di Premier League musim ini. Gimana Gunners, setuju gak kalau Raphinha gabung? Tulis di kolom komentar ya. Langsung gemparkan dunia, begini pernyataan keras Mikel Arteta usai Arsenal kalah tipis lawan Villarreal sampai bawa-bawa nama Gyökeres. Kira-kira apa ya? Temukan jawabannya di sini. Laga pramusim perdana di kandang menjadi ajang uji kekuatan bagi Arsenal sebelum kompetisi resmi dimulai. Menghadapi lawan tangguh asal La Liga, Villarreal, pasukan Mikel Arteta harus mengakui keunggulan tim tamu dengan skor tipis 3-2.
Walau kalah, pertandingan ini tetap menyuguhkan banyak hal yang patut diapresiasi. Yang paling mencuri perhatian tentu saja debut 7 pemain baru yang akhirnya tampil di hadapan publik Emirates Stadium. Selain itu, gol dari Christian Norgard dan sang kapten Martin Odegaard menjadi bukti bahwa Arsenal tak tampil mengecewakan meskipun hasil akhir tak berpihak. Usai pertandingan, Mikel Arteta hadir dalam konferensi pers dan secara khusus menyoroti proses adaptasi pemain barunya, salah satunya Viktor Gyökeres. Kami sudah melewati batas itu hari ini karena saya pikir sangat penting baginya untuk memulai pertandingan dan mulai merasakan koneksi dengan tim, ujar Arteta. Meski baru seminggu bergabung, Viktor Gyökeres menunjukkan potensi besar. Sayangnya, ada kabar kurang sedap dari lini tengah. Kai Havertz, gelandang asal Jerman, harus menepi dari laga pramusim ini. Kemarin saat latihan dia merasakan sesuatu dan pagi ini dia tidak dalam kondisi yang baik, jadi kami putuskan untuk mengistirahatkannya, jelas Arteta. Namun, para penggemar tak perlu terlalu khawatir. Arteta berharap kondisi Havertz tak serius dan bisa segera kembali merumput di akhir pekan. Keduanya punya peluang untuk bermain di hari Sabtu jika segalanya berjalan sesuai rencana, kata Arteta, memberikan harapan kepada para penggemar yang menantikan kehadiran mereka. Tak hanya para pemain baru, Arteta juga memuji performa gemilang dari salah satu pemain mudanya, Max Doman, yang tampil luar biasa. Dia terus membuat saya terkesan tanpa keraguan. Dampak yang dia berikan di pertandingan hari ini, efisiensi yang dia tunjukkan dalam setiap serangan dan aksinya sungguh luar biasa. Yes, alhamdulillah rezeki gak kemana, Arsenal bakalan cair banyak jual pemain berinisial FV ini ke Jerman. Wah, siapakah dia? Temukan jawabannya di sini. Rumor transfer terus bergulir jelang penutupan jendela musim panas, dan salah satu nama yang kini mencuri perhatian adalah Fabio Vieira. Menurut laporan dari The Athletic, Stuttgart tengah berada dalam pembicaraan lanjutan dengan Arsenal untuk merekrut gelandang asal Portugal tersebut. Yang menarik, Stuttgart disebut lebih menginginkan transfer permanen ketimbang opsi peminjaman. Meskipun belum ada kesepakatan final, arah pembicaraan mulai menunjukkan keseriusan. Arsenal sendiri dikabarkan mematok harga di kisaran 30 hingga 35 juta euro atau setara 495 miliar rupiah sampai 578 miliar rupiah. Angka ini dianggap cukup wajar mengingat usia Vieira yang masih muda dan potensi besar yang dimilikinya. Musim lalu Stuttgart tampil impresif di Bundesliga dan berhasil mengejutkan banyak pihak. Kini mereka ingin memperkuat sektor kreatif di lini tengah dan Vieira dinilai sebagai sosok yang bisa memberikan solusi, terlebih setelah kehilangan beberapa pemain kunci. Namun Stuttgart tetap harus memutar otak karena tuntutan harga dari Arsenal bukan perkara kecil. Klub Jerman itu kini harus menimbang apakah investasi sebesar itu sebanding dengan kontribusi Vieira ke depannya. Selama berseragam Arsenal, Vieira tampil dalam 49 pertandingan dan mencatatkan 3 gol serta 10 assist di semua kompetisi. Sayangnya, kariernya di Emirates tidak berjalan mulus. Cedera serta ketatnya persaingan di lini tengah membuatnya kesulitan mendapat tempat di tim utama. Bagaimana pendapatmu soal Vieira? Layak dijual atau Arsenal sebaiknya beri dia 1 musim lagi? Dan apakah Stuttgart jadi tempat yang tepat untuknya bersinar? Yuk bagikan opinimu di kolom komentar. Bos Kroenke pecat Gabriel Martinelli dan datangkan sosok mantap ini berinisial EE karena performanya menurun, jadi tuntutanku usai pakar sepak bola ini beri saran mahal ke Arsenal. Penasaran? Tonton ulasannya sampai selesai. Pakar sepak bola Inggris Micah Richards yang menyarankan The Gunners untuk segera mengambil langkah serius terhadap target berikutnya, Eberechi Eze. Dalam perbincangannya di The Rest is Football Podcast, Richards mengapresiasi langkah-langkah Arsenal sejauh ini, namun menekankan bahwa perburuan belum selesai. Sudah berapa kali saya bilang bahwa Arsenal membutuhkan striker baru, dan mereka kini telah mendapatkannya dalam kurung pada diri Gyökeres. Namun saya percaya bahwa mereka masih membutuhkan pemain sayap kiri yang baru, ujar Richards. Richards meyakini bahwa Eze bisa menjadi tambahan signifikan bagi lini depan Arsenal.
Ia bahkan menilai bintang Crystal Palace itu sebagai peningkatan dari Gabriel Martinelli yang selama ini menghuni sisi kiri serangan Arsenal. Arsenal belakangan ini dikaitkan dengan Eze. Saya rasa mereka perlu mendatangkannya, sambung Richards. Tak berhenti sampai di situ, Richards memberikan penilaian jujur soal Martinelli, pemain yang sebenarnya cukup konsisten, tapi menurutnya perannya akan lebih maksimal sebagai impact player dari bangku cadangan. Saya tahu Martinelli tampil cukup baik, namun dia lebih memberikan dampak ketika masuk dari bangku cadangan. Jadi jika Arsenal bisa mendatangkan Eze, maka mereka akan melakukan pekerjaan yang luar biasa, pungkas sang pandit. Namun demikian, langkah Arsenal untuk mendatangkan Eze bukan tanpa tantangan. Crystal Palace dikabarkan mematok harga tinggi sekitar 60 juta yang membuat negosiasi menjadi tidak mudah. Jika transfer ini terwujud, Eze bisa menjadi bagian penting dari evolusi lini depan Arsenal musim ini. Tapi apakah harga mahal itu sepadan dengan kualitas yang ia tawarkan? Bagaimana menurut kalian, Go Owners? Perlukah Arsenal serius datangkan Eberechi Eze? Atau Martinelli masih layak jadi pilihan utama di sayap kiri? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.